Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dalam cerita kali ini kita akan mendengarkan pesan Paus Fransiskus untuk Prapaskah 2021 yang akan kita mulai besok pada hari Rabu Abu 17 Februari 2021 dengan tema "Sekarang kita pergi ke Yerusalem" dari Matius 20 ayat 18. Maka masa Prapaskah adalah waktu untuk memperbarui iman, harapan, dan juga kasih. Saudari-saudara yang terkasih, Yesus mengungkapkan kepada murid-muridnya makna terdalam perutusannya ketika ia memberitahu mereka tentang sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebagai penggenapan kehendak Bapa, ia kemudian memanggil murid-muridnya untuk mengambil bagian dalam perutusan ini demi keselamatan manusia. Dalam perjalanan Prapaskah kita menuju Paskah, marilah kita mengingat Dia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Selama masa pertobatan ini, marilah kita sungguh memperbarui iman kita, menimba dari air hidup harapan, dan dengan hati yang terbuka menerima kasih Allah yang menjadikan kita saudara dan saudari di dalam Kristus. Pada malam Paskah, kita akan memperbarui janji baptisan kita dan mengalami kelahiran kembali sebagai manusia baru melalui karya Roh Kudus. Perjalanan Prapaskah ini, sebagaimana seluruh perjalanan perziarahan dalam kehidupan Kristiani, bahkan sekarang diterangi oleh cahaya kebangkitan yang mengilhami pemikiran, sikap, dan keputusan para pengikut Kristus. Puasa, doa, dan sedekah seperti yang dikotbahkan oleh Yesus memungkinkan dan mengungkapkan pertobatan kita. Jalan kemiskinan dan penyangkalan diri melalui puasa, kepedulian, dan kasih sayang kepada orang miskin melalui sedekah, dan seperti anak kecil berdialog dengan Bapa melalui doa memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan dengan iman yang tulus, harapan yang hidup, dan memberlakukan amal kasih. Maka 3 poin besar yang disampaikan oleh Bapak Paus dalam pesan Prapaskah 2021 ini. Yang pertama, beliau mengatakan iman memanggil kita untuk menerima kebenaran serta memberikan kesaksian terhadapnya di hadapan Allah dan semua saudara-saudari kita. Maka dalam masa Prapaskah ini, menerima dan menghayati kebenaran yang diwahyukan dalam Kristus berarti pertama-tama membuka hati kita terhadap sabda Allah yang diwariskan gereja dari generasi ke generasi. Kebenaran ini bukanlah konsep abstrak yang diperuntukkan bagi segelintir orang cerdas pilihan. Sebaliknya, kebenaran tersebut merupakan pesan yang dapat diterima dan dipahami oleh kita semua berkat kebijaksanaan hati yang terbuka terhadap kemuliaan Allah yang mengasihi kita bahkan sebelum kita menyadarinya. Kristus sendiri adalah sang kebenaran ini. Dengan mengambil kemanusiaan kita, bahkan sampai melebihi batas-batasnya, ia telah menjadikan dirinya jalan menuntut namun terbuka bagi semua orang yang menuntun pada kehidupan kepenuhan hidup. Puasa dialami sebagai bentuk penyangkalan diri, membantu orang-orang yang melakukannya
dalam kesederhanaan hati untuk menemukan kembali karunia Allah, serta menyadari bahwa diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kita menemukan pemenuhan diri kita di dalam Dia. Dengan merangkul pengalaman kemiskinan, mereka orang-orang yang berpuasa menjadikan dirinya miskin bersama kaum miskin, serta mengumpulkan khazanah kasih baik yang diterima maupun yang dibagikan. Dan dengan cara ini, puasa membantu kita untuk mengasihi Allah dan sesama kita. Karena kasih, seperti yang diajarkan Santo Thomas Aquino, adalah gerakan keluar untuk memusatkan perhatian kita pada sesama dan menganggap mereka satu dengan diri kita. Kita bisa melihat dalam Fratelli Tutti 93. Prapaskah adalah masa untuk percaya, menyambut Allah ke dalam hidup kita, dan memperkenankan Dia untuk berdiam di antara kita. Puasa melibatkan pembebasan dari semua yang membebani kita, seperti konsumerisme atau informasi berlebihan, entah itu benar atau salah, guna membuka pintu hati kita terhadap Dia yang datang kepada kita. Miskin dalam segala hal, namun penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Putra Allah, Sang Juru Selamat kita. Poin yang kedua, beliau mengatakan harapan sebagai air hidup yang memungkinkan kita melanjutkan perjalanan. Perempuan Samaria di sumur yang dimintai minum oleh Yesus tidak mengerti apa yang dimaksudkan Yesus ketika ia mengatakan bahwa ia dapat memberikan air hidup. Kita bisa melihat dalam Injil Yohanes 4 ayat 10. Secara alami, ia berpikir bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah air secara fisik. Tetapi Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus yang akan dilimpahkan kepadanya melalui misteri Paskah, menganugerahkan harapan yang tidak mengecewakan. Yesus telah berbicara tentang harapan ini ketika dalam menceritakan penderitaan dan wafatnya. Ia mengatakan bahwa ia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus sedang berbicara tentang masa depan yang tersingkap oleh belas kasihan Bapa. Berharap bersama Dia dan oleh karena Dia berarti juga percaya bahwa sejarah tidak berakhir dengan kesalahan kita, kekerasan dan ketidakadilan kita, atau dosa yang menyalibkan Sang Kasih. Itu artinya dari hati yang terbuka menerima sungguh pengampunan Bapa. Dan teman-teman yang terkasih, di masa-masa sulit ini, ketika segala sesuatu tampak rapuh dan tidak pasti, mungkin tampak menantang untuk berbicara tentang harapan. Padahal Prapaskah justru merupakan masa harapan. Saat kita berpaling kembali kepada Allah yang dengan sabar terus memelihara ciptaannya yang selama ini sering kita perlakukan tidak benar. Kita bisa lihat dalam Laudato Si 32, 33, 43, dan juga 44. Maka Santo Paulus mendorong kita untuk menempatkan harapan kita dalam pendamaian. Didamaikan dengan Allah dengan menerima pengampunan dalam sakramen yang terletak di jantung proses pertobatan kita. Pada gilirannya, kita dapat menyebarkan pengampunan juga kepada orang lain. Dan setelah menerima pengampunan, kita dapat menawarkannya
melalui kesediaan kita untuk masuk ke dalam dialog yang penuh perhatian dengan orang lain dan juga memberikan penghiburan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesedihan dan juga kepedihan. Pengampunan Allah ditawarkan juga melalui perkataan dan perbuatan kita. Memungkinkan kita untuk mengalami Paskah persaudaraan. Dan dalam prapaskah, semoga kita semakin sungguh peduli dengan mengucapkan kata-kata penghiburan, kata-kata kekuatan, kata pelipur dan penyemangat. Dan bukan kata-kata yang sebaliknya yang merendahkan, yang menyedihkan, amarah, atau menunjukkan cemoohan. Guna memberikan sebuah harapan kepada orang lain, kadang-kadang cukup dengan bersikap baik semata. Bersedia menyingkirkan segala sesuatu untuk menunjukkan minat, memberikan karunia berupa senyuman, mengucapkan kata-kata semangat, mendengarkan di tengah-tengah ketidakpedulian yang berlaku umum. Maka melalui rekoleksi dan doa hening, teman-teman, harapan diberikan kepada kita sebagai inspirasi dan juga cahaya batin, menerangi tantangan dan pilihan yang kita hadapi dalam seluruh perutusan kita. Oleh karena itu, kebutuhan untuk berdoa dan secara diam-diam berjumpa Bapa yang penuh kasih. Maka mengalami prapaskah dalam harapan memerlukan pertumbuhan dalam kesadaran bahwa di dalam Yesus Kristus kita adalah saksi-saksi zaman baru yang di dalamnya Allah menjadikan segala sesuatu juga baru. Mengalami prapaskah berarti menerima harapan dari Kristus yang memberikan nyawanya di kayu salib dan dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga dan selalu siap sedia untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kita tentang pengharapan yang ada pada diri kita. Itu poin yang kedua. Selanjutnya poin yang ketiga, Paulus mengatakan kasih mengikuti jejak Kristus dalam perhatian dan kasih sayang kepada semua orang adalah ungkapan tertinggi dari harapan dan iman kita. Kasih bersukacita melihat orang lain yang bertumbuh. Oleh karena itu, kasih menderita juga ketika melihat orang lain menderita, melihat orang lain kesepian, melihat orang lain sakit, tanpa tempat tinggal, dihina, atau yang membutuhkan. Kasih adalah lompatan hati. Ia membawa kita keluar dari diri sendiri dan menciptakan ikatan berbagi dan persekutuan yang baik. Kasih sosial memungkinkannya untuk maju menuju peradaban kasih yang kepadanya kita semua dapat sungguh merasa terpanggil. Dengan dorongannya menuju universalitas, kasih mampu membangun dunia baru. Bukan sekedar kepekaan perasaan, kasih adalah cara terbaik untuk menemukan jalan perkembangan yang berlaku bagi semua orang. Dan kita bisa menemukan dalam Fratelli Tutti 183. Teman-teman yang terkasih, kasih adalah karunia yang sungguh memberi makna kepada kehidupan kita.
Kasih memungkinkan kita untuk memandang orang-orang yang membutuhkan sebagai anggota keluarga, sebagai sahabat, saudara dan saudari kita. Jumlah yang kecil, jika diberikan dengan kasih, tidak pernah berakhir, tetapi menjadi sumber kehidupan dan juga kebahagiaan. Maka seperti halnya dengan tempayan berisi makanan dan buli-buli berisi minyak milik janda dari Sarfat yang mempersembahkan sepotong roti bundar kecil kepada Nabi Elia. Demikian juga halnya dengan roti yang diberkati, dipecah-pecahkan dan diberikan oleh Yesus kepada para muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Demikian juga hanya dengan sedekah kita, baik yang kecil maupun yang besar, ketika dipersembahkan dengan sukacita dan kesederhanaan. Maka mengalami prapaskah dengan kasih berarti sungguh peduli terhadap orang-orang yang sungguh menderita atau yang merasa ditinggalkan dan ketakutan karena pandemi COVID-19 ini. Di hari-hari ketidakpastian yang mendalam berkenaan dengan masa depan, maka marilah kita mengingat sabda Tuhan kepada hambanya. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Dalam Yesaya 43 ayat 1. Maka dalam amal kasih kita, semoga kita mengucapkan kata-kata kepastian dan membantu orang lain untuk menyadari bahwa Allah mengasihi mereka sebagai putra dan putrinya. Hanya pandangan yang diubah oleh kasih yang dapat memungkinkan martabat orang lain itu diakui. Dan sebagai akibatnya, orang miskin diakui dan dihargai martabatnya. Dihormati jati dirinya dan budayanya, dan dengan demikian itu benar-benar disatu padukan ke dalam masyarakat. Dalam Fratelli Tutti 187. Saudari dan saudara yang terkasih, setiap saat dalam kehidupan kita adalah waktu untuk percaya, waktu untuk berharap, dan waktu untuk mengasihi. Panggilan untuk mengalami prapaskah sebagai perjalanan pertobatan, doa, dan berbagai kepunyaan kita membantu kita sebagai komunitas dan sebagai individu untuk menghidupkan kembali iman yang berasal dari Kristus yang hidup. Harapan yang diilhami oleh nafas Roh Kudus dan kasih yang sungguh mengalir dari hati Bapa yang penuh belas kasihan. Semoga Maria, Bunda Sang Juru Selamat, yang selalu setia di kaki salib dan di dalam hati gereja, senantiasa mendukung kita dengan kehadirannya yang penuh kasih. Semoga berkat Tuhan yang bangkit menyertai kita semua dalam perjalanan kita menuju terang Paskah. Roma, Santo Yohanes Lateran, 11 November 2020 pada peringatan Santo Martinus dari Tours, Paus Fransiskus. Teman-teman, demikianlah pesan dari Paus Fransiskus untuk masa Prapaskah ini. Semoga kita semua, Anda, saya, sungguh mempersiapkan diri mulai hari ini untuk menyambut besok dalam membuka masa Prapaskah ini. Doa saya beserta kita semua. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang selanjutnya yang tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi, salam.